Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Rahayu dengan NIM 242180053 dari kelas 6G Pendidikan Inklusi Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan dosen pengampu Bapak Barep Hafidz Surya Putra, Magister Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pendidikan Inklusi. Teknisnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Barep Hafidz Surya Putra. Berikut pertanyaannya. Baik, soal pertama adalah pengertian anak berbakat istimewa dan seperti apa ciri-cirinya. Jadi, anak berbakat istimewa atau gifted children atau CIBI, cerdas istimewa berbakat istimewa, adalah anak yang memiliki potensi kreativitas, kecerdasan, dan penguasaan tugas yang lebih di atas anak rata-rata. Dan seperti apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari anak berbakat istimewa antara lain memiliki intelektual yang tinggi, kemampuan berbahasa yang lebih menonjol, lebih sensitif atau peka terhadap lingkungan. Dia juga memiliki kreativitas dan orisinalitas atau spontan dalam berpikir. Dia juga lebih cenderung tekun dan juga mampu fokus lebih lama daripada anak-anak sepantaran atau seumurnya. Pertanyaan nomor 2, teknologi pendukung apa yang paling tepat digunakan untuk anak-anak penyandang tunanetra dan bagaimana cara menggunakannya? Biasanya, teknologi yang paling mendukung untuk para penyandang disabilitas terutama tunanetra menggabungkan antara fitur audio atau suara dan juga taktil atau sentuhan. Nah, umumnya berupa buku-buku yang memiliki huruf timbul atau huruf braille sehingga dapat diraba langsung oleh para penyandang disabilitas. Dan untuk kecerdasan melalui teknologi handphone itu bisa menggunakan aplikasi screen touch. Nanti ketika aplikasi tersebut digeser ataupun diraba menggunakan jari, sistem akan mengeluarkan suara yang mengisyaratkan huruf, tombol ataupun simbol yang sedang dibaca atau sedang disentuh. Seperti itu. Baik, pertanyaan nomor 3. Kebudayaan lokal apa saja yang berpengaruh dalam proses pendidikan anak berkebutuhan khusus? Yang pertama ada budaya kolektivisme dan kekerabatan. Yang kedua ada nilai religiositas dan juga spiritualis lokal. Yang ketiga ada kepercayaan tradisional dan juga mitos lokal. Yang keempat budaya patriarki dan juga struktur peran keluarga. Di sini peran pengasuhan bukan hanya bertumpu pada orang tua kandung, tetapi juga pada kerabat, keluarga besar, tetangga, maupun suatu komunitas. Yang kelima, ada tradisi lisan dan juga kesenian daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan anak dan juga kebijakan di masing-masing daerah. Pertanyaan nomor 4, bagaimana sikap saudara apabila menemui ibu muda dengan anak berkebutuhan khusus autis agar tidak denial dalam mengasuh dan menyikapinya dari lingkungan? Cara menyikapinya adalah dengan penuh empati, mendukung tanpa menghakimi, dan juga memberikan validasi terhadap emosinya. Katakan saja apabila marah, takut, dan bingung adalah hal wajar dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, menggunakan istilah atau kata-kata yang netral yang tidak menyinggung perasaan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Lalu, menyoroti fokus kekuatan anak. Dengan begitu, kita bisa berfokus mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Selanjutnya, untuk dari lingkungan, bisa juga mengedukasi keluarga inti, menghentikan penghakiman sosial, memberikan ruang yang aman dan nyaman, menormalisasi terapi, dan juga memberikan bantuan apabila orang tua dari anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan atau hambatan dalam mengasuh atau mendidik anak-anaknya. Pertanyaan nomor 5, apabila saudara memiliki kerabat atau tetangga yang mengidap kebutuhan khusus atau termasuk anak dalam kebutuhan khusus, maka disarankan untuk sekolah di sekolah umum, inklusi, atau homeschooling. Menurut saya, itu disesuaikan dengan tingkat kemandirian anak dan juga kesiapan finansial orang tua. Maksudnya, apabila anak tersebut masih memungkinkan untuk bersekolah di sekolah umum dan orang tua juga menyepakati, maka masih bisa
masuk di sekolah umum. Namun, apabila anak tersebut sudah harus masuk di sekolah inklusi, maka anak tersebut harus masuk atau disarankan ke sekolah inklusi yang lebih mendukung perkembangannya. Dan apabila anak tersebut tidak memungkinkan untuk bersekolah di sekolah inklusi, apalagi umum, maka anak tersebut disarankan untuk homeschooling di rumah yang bersifat lebih privat dan juga lebih menyoroti pada potensi dan juga kemampuan anak. Kembali lagi disesuaikan dengan kesiapan finansial orang tua dan pada tingkat kemandirian anak agar perkembangannya lebih optimal dan juga lebih mendukung pada sisi lingkungan. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.